Halo semuanya, perkenalkan saya Sisilia Mamuaya bersama dengan rekan saya Fitli Chow Mamuaya, merupakan mahasiswa Magister Sistem Informasi Universitas Kristen Satya Wacana, akan mempresentasikan tugas kami mengenai prediksi penyakit jantung menggunakan ensemble learning. Masalah pada case study ini termasuk dalam supervised learning, di mana dataset memiliki label target bernama 6 yang menunjukkan apakah pasien memiliki penyakit jantung atau tidak. Model dilatih menggunakan data berlabel untuk mempelajari hubungan antara variabel input dengan output. Jenis masalah merupakan binary classification. Tujuannya memprediksi risiko penyakit jantung berdasarkan variabel medis pasien. Selanjutnya, penjelasan mengenai dataset. Dataset diambil dari Kaggle dengan nama Heart Attack Analysis and Prediction Dataset yang diupload oleh Kanisha1 kaggle.com. Spesifikasi dataset, jumlah instance atau baris datanya banyak 294 pasien, jumlah atribut banyak 14 kolom, tipe data numeric dan kategorikal, target 0 sama dengan sehat, 1 sama dengan penyakit jantung. Untuk distribusi kelasnya, untuk kelas 0 yang sehat jumlahnya sebanyak 188 dan proporsinya sebanyak 63,9%. Untuk kelas memiliki penyakit jantung jumlahnya 106 dan proporsinya sebanyak 36,1%. Karena dataset tidak seimbang, digunakan synthetic minority oversampling technique untuk menyeimbangkan data latih. Sebelum SMOD, kelas minoritas sebanyak 74 data, sesudah SMOD kelas seimbang 131 banding 131. Pada machine learning yang digunakan ada 5 metode. Yang pertama, random forest, menggunakan pendekatan Bayes. Keterangannya menggabungkan banyak decision trees untuk meningkatkan stabilitas dan akurasi. Kemudian metode gradient boosting, menggunakan pendekatan boosting, melatih model secara bertahap dengan memperbaiki error model sebelumnya. Selanjutnya metode AdaBoost, dengan pendekatan boosting yang memberi bobot lebih tinggi pada data yang sulit diklasifikasi. XGBoost, menggunakan pendekatan boosting, versi cepat dari gradient boosting yang dengan regulasi tambahan. Kemudian yang metode terakhir ada Late GBM, menggunakan pendekatan boosting berbasis histogram, di mana optimasi efisien untuk dataset besar dengan kompresi memori tinggi. Kelima metode ini termasuk dalam ensemble learning, di mana beberapa model lemah atau weak learners digabung untuk membentuk model kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fitli. Baik, terima kasih. Jadi metode yang paling optimal dan alasannya, hasil evaluasi model menunjukkan bahwa gradient boosting adalah yang paling optimal berdasarkan metrik akurasi, recall, dan F1 score. Di sini model gradient boosting memiliki akurasi 0,8539 dan precision 0,7567 dan recall 0,8750 dan F-score 0,8115. Di sini ada 5 model yang dibandingkan dan yang paling tinggi adalah gradient boosting. Alasan gradient boosting terbaik karena gradient boosting itu lebih sensitif terhadap data kecil dan kompleksitas fitur medis dan menyesuaikan bobot kesalahan di setiap iterasi dan dapat menghasilkan keseimbangan terbaik antara precision dan recall atau F1 score yang tertinggi.
Jadi model ini paling efektif dalam mendeteksi pasien yang benar-benar memiliki penyakit jantung. Selanjutnya, di kesimpulan dari case study, yang pertama adalah masalah ketidakseimbangan kelas awal menghambat performa model. Lalu, solusinya untuk memperbaiki permasalahan tersebut adalah untuk menerapkan SMOTE atau SMOTE untuk menyeimbangkan dataset. Dan ketiga, model ensemble yang mampu memberikan performa stabil. Keempat, gradient boosting menjadi metode paling optimal dengan akurasi tinggi dan sensitivitas terbaik. Lalu yang kelima, faktor yang paling berpengaruh di sini adalah yang pertama usia atau age, yang kedua tipe nyeri dada atau disingkat dengan CP, lalu tekanan darah istirahat disingkat dengan threshold BPS, lalu kolesterol atau disingkat dengan CHOOL, lalu detak jantung maksimum disingkat dengan THALACH, lalu depresi ST atau disingkat dengan old peak. Jadi di sini kesimpulan akhir, model gradient boosting ini mampu mengklasifikasi risiko penyakit jantung dengan akurasi 85% pada dataset terbatas dan menjadikan solusi efektif untuk deteksi dini penyakit jantung. Di sini tools yang kami gunakan adalah Google Colab untuk menjalankan Python di cloud. Yang kedua Python 3,12 atau bahasa pemrograman utama. Selanjutnya Jupyter Python Notebook, format eksekusi kode dan dokumentasi. Lalu Kaggle Dataset Downloader atau sumber dataset. Selanjutnya ada Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi hasil. Dan di sini library yang kami gunakan ada Pandas, NumPy, Sklearn Model Selection, Sklearn Matrix, Sklearn Ensemble, lalu juga ada XGBoost, LikeGBM, Skimlearn Oversampling, Matplotlib, Pyplot, dan Seaborn. Fungsi utama library ini adalah yang pertama Pandas, itu kegunaannya adalah untuk membaca dan memproses data tabular seperti CSV atau Excel. Lalu ada NumPy, operasi numerik dan array. Lalu ada Sklearn, model mesin learning dan evaluasi metrik. Lalu ada imlearn, menangani ketidakseimbangan data dengan menggunakan SMOTE. Lalu ada XGBoost dan LikeGBM, boosting modern untuk prediksi cepat. Lalu ada Seaborn atau Matplotlib, visualisasi distribusi dan hasil model. Dan di sini referensi atau sumber coding yang kami gunakan. Yang pertama dataset, kami menggunakan dataset dari Kaggle yang berjudul Heart Attack Analysis and Prediction. Lalu sumber inspirasi dan kode, di sini kami menggunakan Kaggle Notebook atau Kancha 1 Heart Attack Analysis Prediction. Yang kedua Scikit-learn Documentation. Yang ketiga Imbalance Learn Documentation. Yang keempat XGBoost Official Document. Yang kelima LikeGBM Official Document. Yang keenam codingan yang dibuat oleh Lee Jong Mamoya, Implementation and Evaluation of Ensemble Models on Heart Attack Dataset. Dan di sini ada ringkasan visual untuk hasil evaluasi. Oke, ini adalah hasil dari perbandingan akurasi 5 model ensemble dengan menggunakan SMOTE data. Di sini terlihat gradient boosting sangat dominan dari XGBoost. Selanjutnya, Ci.
Lalu di sini ada perbandingan F1 score dari 5 model ensemble. Dan di sini terlihat gradient boosting juga masih menjadi teratas. Oke, slide selanjutnya. Dan ini distribusi target atau equivalent data yang awalnya itu tidak beresiko lumayan tinggi dan beresiko itu hampir setengah dari tidak beresiko. Selanjutnya. Oke, melalui penerapan ensemble learning pada dataset penyakit jantung, dapat disimpulkan bahwa metode gradient boosting memberikan hasil paling akurat dan seimbang. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana machine learning dapat membantu dunia medis dalam mendeteksi penyakit secara lebih dini, cepat, dan akurat. Baik, saya rasa itu saja untuk presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.